Jadi ketika Rasulullah mendapati Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, setelah tadi luka kering itu membuka kembali, maka Rasulullah mengatakan, inilah orang yang menyebabkan arsy-Nya Allah itu berguncang ketika menyambut ruhnya. Himpitan kubur. Orang yang di dalam kuburan, maka dia pasti akan melewati satu himpitan. Jadi kalau kita nanti pindah, Pak, dari alam dunia, dalam satu hadis diterangkan, kita kalau pindah dari alam dunia menuju alam barzah, kita nanti akan melewati satu tempat yang menyempitkan betul, dan kita akan merasakan itu himpitan yang luar biasa. Dan semua dan himpitan itu dirasakan oleh setiap orang. Bahkan anak kecil pun akan merasakan himpitan itu ketika pertama kali datang ke alam barzah. Makanya ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz itu siapa, Ustaz? Sa'ad bin Mu'adz itu salah satu sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor. Yang menjadikan dia masuk Islam itu adalah Mus'ab bin Umair. Sahabat ini masuk Islam umur 30 tahun, meninggalnya umur 38 tahun. Sa'ad bin Mu'adz itu meninggalnya habis peperangan Ahzab. Ketika kota Madinah dikepung, maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz termasuk sahabat yang menjaga kota Madinah. Ada seorang musyrik namanya Ibnu Abi Ariqah. Ibnu Abi Ariqah itu mengincar Sa'ad bin Mu'adz. Kena itu di sininya panah, nancep di salah satu urat nadinya, kena. Jatuh Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian ketika jatuh beliau terkapar, beliau kemudian lemes. Ketika lemas itu maka Sa'ad bin Mu'adz merasa dia sudah dekat dengan kematian. Lalu Sa'ad bin Mu'adz berdoa, ya Allah, kalau masih ada urusan yang tersisa antara nabiku yaitu Muhammad dengan Bani Quraidah, karena mereka berkhianat, ternyata mereka justru menyerang Rasulullah. Kalau masih ada urusan dengan mereka, ya Allah, hidupkan saya dulu ya Allah untuk menyelesaikan urusan Bani Quraidah. Rasa lemes yang asalnya didapatkan oleh Sa'ad bin Mu'adz tiba-tiba hilang. Sa'ad bin Mu'adz tiba-tiba memiliki kekuatan kembali dan segar. Panah itu dicabut dan ternyata tidak berakibat kepada kematian, masih segar. Rasulullah setelah mendapati kaum musyrikun yang mengepung kota Madinah, mereka kocar kacir, maka kemudian Rasulullah berkata, kepung Bani Quraidah, karena Bani Quraidah ini melakukan pengkhianatan berkali-kali kepada Rasulullah. Dikepung Bani Quraidah untuk menghukum kejahatan mereka ketika berkhianat kepada Rasulullah SAW. Dikepunglah, dan ketika mereka dikepung, mereka akhirnya menyerah. Bani Quraidah ini orang Yahudi. Dan ketika mereka menyerah, mereka berkata, kami menyerah, kami ingin diputuskan dengan keadilan. Yang memutuskan pengadilan kami adalah Sa'ad bin Mu'adz. Karena Sa'ad bin Mu'adz itu memiliki riwayat hubungan yang baik dengan Bani Quraidah. Bani Quraidah merasa nanti akan dibela sama Sa'ad bin Mu'adz. Mereka lupa kalau Sa'ad bin Mu'adz itu sudah betul-betul beriman sama Allah dan Rasulnya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz memutuskan, karena Bani Quraidah ini pengkhianatannya sudah berkali-kali, maka Sa'ad bin Mu'adz memutuskan setiap laki-laki yang telah tumbuh rambut kemaluannya dipenggal kepalanya, kecuali yang belum tumbuh rambut kemaluannya, perempuan dan orang tua yang sudah sepuh, tidak diapa-apakan. Setelah dilaksanakan hukuman tersebut, Sa'ad bin Mu'adz kemudian berdoa kembali. Inilah walinya Allah. Ya Allah, kalau memang urusan dengan Bani Quraidah sudah selesai ya Allah, dan mereka sudah dihukum atas pengkhianatan mereka, dan pengadilan ini adalah Engkau ridhoi ya Allah, maka biarkan aku menemui Engkau. Maka darah yang asalnya sudah nutup kering di sini, habis beliau berdoa langsung membuka kembali darahnya. Mancur kembali. Jatuhlah Sa'ad bin Mu'adz
dan meninggal dunia. Ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, perhatikan kata Rasulullah, hadzal ladzi taharraka lahu arsyur rahman wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfam minal malaikah. Jadi ketika Rasulullah mendapati Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, setelah tadi luka kering itu membuka kembali, maka Rasulullah mengatakan, inilah orang yang menyebabkan arsy-Nya Allah itu berguncang ketika menyambut ruhnya. Kematian Sa'ad bin Mu'adz itu mengguncangkan arsy-Nya Allah. Wa futihat lahu abwabus sama, pintu langit 7 itu langsung kebuka langsung ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Tidak minta dibukakan, langsung kebuka. 7 pintu langit langsung kebuka untuk nyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Dan disaksikan 70.000 malaikat ketika meninggal dunia, malaikat yang tidak pernah turun ke bumi, dan malaikat yang hanya di langit, diangkat, dimuliakan oleh para penduduk langit ketika meninggal dunia. Itu pun kata Rasulullah dilanjutkan, laqad dhumma dhammatan summa furrija anhu. Tapi tetap walaupun kematiannya itu mengguncangkan arsy-Nya Allah dan dimuliakan oleh Allah, maka tetap dia dihimpit dengan satu kesempitan, lalu Allah longgarkan. Apa yang ingin disampaikan oleh Imam Qurtubi? Setiap orang ketika meninggal dunia berpindah ke alam barzakh, dia akan melewati satu celah yang sangat sempit, betul. Di mana sempitnya itu akan dilewati setiap orang sebelum nanti dia betul-betul berada di alam barzakh. Setingkat Sa'ad bin Mu'adz saja yang sudah dijamin surga. Bahkan Rasulullah mengatakan sesungguhnya arsy-Nya Allah berguncang karena kematiannya, itu pun mendapatkan kesempitan. Itu apalagi kita, Pak, yang kematian kita mungkin tidak mengguncangkan arsy-Nya Allah. Masuk Islamnya umur 30, meninggalnya umur 38, masih muda, belum berusia 40 tahun, matinya mengguncangkan arsy-Nya Allah. Itu luar biasa. Itu pun masih mendapatkan kesempitan ketika ngelewatin perpindahan dari alam dunia menuju ke alam barzakh. Maka disitulah kemudian Rasulullah kemudian menyampaikan dalam satu hadis yang sahih, sesungguhnya kuburan itu memiliki tempat yang sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan. Jadi sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan, yang mana kalau kemudian orang itu ada yang selamat, kalau ada orang yang selamat, tentunya saat itu lebih pantas untuk selamat dari himpitan itu. Itu pun saat pun tidak selamat dari himpitan itu. Dia sempat terhimpit, tapi kemudian dilonggarkan sama Allah. Makanya di situ akhirnya kita menjumpai bahwasanya, disitulah kita harus paham bahwasanya di antara fakta yang kita nanti akan temukan kalau kita meninggal dunia, lalu kita berpindah ke alam barzakh, maka kemudian kita akan melewati himpitan itu. Bahkan himpitan itu pun dilewati sama anak kecil ketika mereka meninggal dunia. Ya. Makanya dalam satu riwayat disampaikan halaman 201, Rasulullah SAW itu pernah menguburkan Zainab. Ketika kemudian beliau menguburkan Zainab, beliau duduk di sisi kuburan, lalu kemudian wajah beliau pucat, tiba-tiba kemudian berubah menjadi ceria. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tadi lihat wajahmu ceria, tadi kami lihat wajahmu pucat, lalu tiba-tiba wajahmu menjadi ceria. Kemudian Rasulullah menjawab, iya, aku ingat putriku Zainab, aku ingat kelemahannya dan adab kubur, maka aku berdoa supaya dilonggarkan baginya. Maka demi Allah, dia pun benar-benar dihimpit dengan satu himpitan yang terdengar oleh makhluk antara langit dan bumi. Lalu kemudian dengan doanya Rasulullah, himpitan itu dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah kita menjumpai, berarti kalau kemudian kita nanti meninggal dunia, sesungguhnya kita akan melewati himpitan kubur. Jadi kita kemudian akan diajak bicara dengan kuburan, dihimpit oleh kemudian himpitan oleh kuburan itu. Maka setelah itu baru kemudian kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang ujian pertama di dalam alam kubur. Makanya disinilah kemudian kita mengetahui sesungguhnya himpitan tanah kubur itu merupakan sesuatu yang ada dan jelas.
Dan itu menerangkan kepada kita bahwasanya kalau setingkat Sa'ad bin Mu'adz saja merasakan himpitan di tanah kubur, apalagi orang-orang yang berada pada kondisi dan derajat yang jauh lebih rendah daripada derajatnya Sa'ad bin Mu'adz. Himpitan itu menyesakkan, Ustaz? Iya. Himpitan itu menyakitkan? Iya. Sebagaimana prosesnya kalau kita ingin paham secara logika, sebagaimana manusia ketika pindah dari alam janin, rahim, menuju ke alam dunia, dia melewati himpitan persalinan yang berat. Sebagaimana manusia ketika pindah dari dunia kepada alam kubur, dia melewati himpitan yang sempit. Setingkat Sa'ad bin Mu'adz yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya dia itu menggoncangkan arsy Allah ketika meninggal dunia, itu pun masih dihimpit oleh tanah kuburan. Apalagi orang yang jelas berada jauh di bawah kualitas imannya Sa'ad bin Mu'adz. Nasallallahu alaihi wa Kita meminta kepada Allah keselamatan dan kebaikan dalam urusan kehidupan dan kematian kita.